Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa kita akan belajar daring ya, karena ada virus corona ini. Jadi kita hari ini akan membahas tentang dari awal lagi, yaitu limit fungsi aljabar. Nah, karena itu langsung saja, tolong disimak baik-baik. Nanti Bapak akan lewat aplikasi Google Classroom. Nah, ini pelajarannya bisa dibuka, dilihat di halaman 216 ya, yaitu limit fungsi aljabar. Nah, yang kita akan kompetisi dasarnya yang pian-pian harus tahu yaitu tentang limit fungsi aljabar ya. Nah, ini yang kita pelajari. Nah, jadi untuk pengalamannya itu mampu berkreatif, kritis, bisa dibuka di sana. Nah, ini diagram layarnya. Oke, kita langsung saja nak, supaya tidak panjang videonya. Jadi limit ya, limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar. Ya. Nah, jadi limit fungsi aljabar. Ada limit, ada fungsi, ada aljabar. Nah, yang pertama, ini semua adalah dasar-dasarnya. Jadi kalau anak paham udah dasarnya ini, insya Allah nanti akan enak menjawab tentang masalah limit. Ya, yang pertama yaitu jika limit itu ya, limit itu adalah X mendekati C. Nah, X mendekati C, di mana limit tersebut adalah Y sama dengan, nah, berapa? Maka ini hasilnya adalah sama dengan Y. Kenapa? Nah, karena ini artinya cuman mendekati, X ini mendekati C, sedangkan Y dan X ini tidak ada kaitannya ya. Y dan X ini tidak ada kaitannya. Nah, contohnya yaitu contoh limit, misalnya kita ambil X mendekati 2. Nah, limit tersebut adalah 5, maka hasilnya adalah 5 juga. Kenapa? Karena memang sudah kayak gini ya, tidak ada hubungan, maka hasilnya sama di 5. Nah, ini yang dasar sekali ya, yang diketahui. Nah, kemudian ada yang kedua. Yang kedua yaitu adalah limit X mendekati C. Nah, di mana limitnya ini adalah X. Nah, karena dia X, maka hasilnya adalah sama dengan C. Nah, paham ya? Nah, jadi limit X mendekati C ini, karena dia X ini ada hubungannya, maka hasilnya adalah C. Ya. Nah, berarti kalau misalnya limitnya X mendekati 2, di sini adalah X, maka hasilnya adalah 2. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita percepat sedikit. Nah, yang ketiga, nah, ketika kita sudah masuk di fungsi, ini tadi belum fungsi ya, belum fungsi. Ketika sudah masuk di fungsi, maka limit X mendekati C ini, nah, yaitu misalnya adalah fx. Nah, ini maka dia dimasukkan, X-nya ini dimasukkan ke sini, ke fungsi ini, ke fungsi fx. Nah, contohnya ya, biar lebih jelas. Jika limit X mendekati 2, misalnya 2 ya, biar sama 2. Nah, fungsinya adalah misalnya 2X plus 1. Nah, fungsinya misalnya adalah 2X plus 1. Maka ini dimasukkan, X masuk ke sini, 2-nya ini. Nah, maka hasilnya adalah 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Nah, maka hasilnya 5. Ya. Nah, itu kalau dia fungsi. Nah, timbul perkembangan lagi, maka dia berkembang. Nah, karena fx biasa, maka dia berkembang menjadi ada yang namanya fungsi lain, yaitu disebut dengan gx. Nah, contoh, jika ada limit X mendekati C ya,
Nah, di mana fx fungsi pertama, nah misalnya ditambah ya, ditambah dengan fungsi kedua ya, fungsi kedua, maka hasilnya adalah dia dipisah satu-satu menghitungnya. Fungsi pertama dihitung, fungsi kedua dihitung ya. Nah, contohnya berarti jadi kayak gini, limit x mendekati c fx. Nah, ditambah karena dia ditambah juga kan, maka ditambah juga, ditambah dengan fungsi gx mendekati c gx. Nah, oke ya, nah Bapak. Nah ini, nah, jadi kalau dia ditambah ya, ditambah maka boleh dipisah limitnya, ditambah juga. Nah, nanti kalau dia dikurang ya, dikurang, maka dia dikurang juga. Nah, ini penjumlahan pengurangannya. Kemudian jika dia ada lagi nanti setelah penjumlahan pengurangan apa? Perkalian ya. Nah, setelah itu ada perkalian. Nah, nomor 5 perkalian. Limit x mendekati c. Limit x mendekati c ya. Limit x mendekati c, dia dikali, sama aja, fx dikali dengan gx, maka ini hasilnya adalah sama dengan, boleh dipisah juga, yaitu sama limit x mendekati c dengan fx ya, kemudian setelah selesai itu yang satunya dikali juga, fx dengan c dengan gx. Nah, ini nanti yang dipelajari aljabar ya. Nah, kemudian ada lagi setelah penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, pembagian ini yang biasanya rumit, makanya pembagian ini lebih spesifik lagi dijelaskan ya. Nah, coba nomor 6. Ketika ada limit x mendekati c ya, dengan fungsi x dibagi fungsi gx kedua. Nah, kan ada tuh dalam pecahan yang disebut dengan pembilang dan penyebut ya. Nah, biasanya kan penyebutnya itu tidak boleh nol kan, ya. Ada yang, karena harus ada yang dicoret ya, maka kita tulis jadi limit x mendekati 1 x min 1 ini. Nah, ini yang hendak dicoret kan. Nah, berarti kita tulis juga di atasnya seperti itu supaya bisa dicoret x min 1. Nah, gini aja cara lain karena cuma satu penyebutnya yang ingin dicoret kan. Nah, karena ada yang terhapus, jadi Bapak jelaskan video ulang yang nomor 6 ini ya. Nah, jadi jika dari limit x mendekati c, fungsinya ini ada 2 pembagian, maka syarat penyebutnya tidak boleh 0 ya. Nah, kenapa tidak boleh 0? Karena dia kan adalah penyebut. Kalau penyebut 0, maka dia tidak terdefinisi. Nah, solusinya harus ada yang dicoret. Nah, gimana? Contohnya, ini kita ambil yang di buku ya. Nah, di buku halaman 223. Nah, ini kan ada nih x pangkat 2 min 1 sama ya. Nah, limitnya yaitu x mendekati 1. Nah, ini sama ya, fx x mendekati 1. Nah, solusinya harus dicoret, makanya ya dibikinlah, difaktorkan, mendapatkan ini, maka dia dicoret penjelasannya nanti ya. Nah, hasilnya maka adalah x ditambah 1 sisanya setelah dicoret. Nah, maka dimasukkanlah fungsinya 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, sama di buku, hasilnya adalah 2 ya, gitu. Oke. Nah, karena dicoret tadi ya, karena dicoret, maka sisanya apa? Nah, sisanya ini yang kemarin rumus pemfaktoran yang waktu ujian sekolah ya. Nah, waktu di SMP ada juga kan diajarin, yaitu x pangkat 2 min 1. Ini kayak apa cara faktorkannya? Nah, yaitu dengan mengingat rumus-rumus. Salah satunya yaitu a pangkat 2 min b pangkat 2 itu kan sama dengan a plus b dikali a min b, gitu kan ya. Nah, a plus b dikali a min b.
Nah, sehingga ini dipakai rumus ini. Nah, yaitu X pangkat 2 min 1 ini kita pecah, kita faktorkan. Nah, rumusnya adalah tadi penjumlahan dan pengurangan A plus B min A min B. Nah, karena penjumlahan pengurangan, kalau cara di SMP diajarin kayak apa perkalian ini sama dengan min 1, kayak apa penjumlahannya sama dengan 1. Oke. Salah satu terakhirnya 1 kali 1 kan 1. Tambah min 1 kan 1. Maka dari 1 X. Oke ya. Ini kan A, B. A-nya X, B-nya 1. Nah, kalau belum percaya dibuktikan. Nah, apakah dia benar? Berarti pembuktian. Pembuktiannya berarti X kali X yaitu adalah X pangkat 2. Kemudian X kali min 1 adalah min X. Kemudian ini sudah tadi semua kedua sini ke sini lagi. Yaitu 1 dikali X itu plus X dan 1 dikali min 1 yaitu min 1. Nah, ini min X dan plus X ini kan habis. Ya, dicoret. Maka hasilnya adalah 0. Maka sisanya adalah X pangkat 2 min 1. Nah, berarti terbukti benar. Ya. Nah, ini cara memfaktorkan ini. Ini coba cara SMP dari Taufian. Maka hasilnya adalah X plus 1 sisanya. Ya. Nah, X plus 1-nya ini dimasukkan ke sini. Nah, maka perkaliannya sama ini. Yaitu X plus 1. X plus 1 dikali X min 1. Nah, sudah. Maka diperoleh hasilnya yaitu X plus 1 limitnya. Nah, berarti berapa? Yaitu limit X mendekati 1, sisanya adalah X plus 1 karena sudah dicoret kan. Nah, maka hasilnya adalah boleh udah dimasukkan karena udah ada 0. Masukkan 1, X-nya ke sini ke fungsi X1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, maka hasilnya 2. Benar nggak 2? Nah, ini benar 2, coba kalian lihat hasilnya di buku paket. Hasilnya adalah 2. Tapi bukan dengan cara pemfaktoran itu, bukan ya. Bukan dengan cara dicoret, tapi di sini kalian dibuktikan dengan cara tabel, dengan cara grafik. Ya, banyak caranya. Ini sudah ada tapi tidak dijelaskan yang dicoret ini. Nah, ini. Ya, X plus 1. Oke ya. Ya, kemudian lanjut. Yang terakhir adalah 7. Ketika limit itu ada pengakaran. Nah, ketika nomor 7 ini limitnya ada pengakaran yaitu limit X mendekati C, di mana fungsi X, ya, fungsi X dibagi dengan fungsi Gx, namun Gx-nya ini diakarkan. Nah, ketika ada kata akar, maka cara penyelesaiannya ketika di SMP adalah akar sekawan, maka dikali dengan kawannya, dikali sekawan, ya, sehingga Gx-nya ini nggak boleh sama dengan 0, ya. Nah, nomor 7 dia dikali dengan akar sekawan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk pembagian ini, ya, kesimpulannya ini untuk pembagian, ya, untuk pembagian, ya, untuk pembagian limit pembagian. Untuk pembagian ini maka itu syaratnya adalah tidak boleh 0/0. Nah, untuk pembagian tidak boleh 0/0.
Nah, kenapa? Karena tidak terdefinisi, tidak terhingga ya. Tidak terdefinisi. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu adalah apa tadi? Jika ada akar, maka kali akar sekawan. Yang kedua, yang pertama tidak ada definisi maka harus dicoret. Harus ada yang dicoret. Yang kedua, jika pembagian itu dia ada akar, ya. Nah, maka penyelesaiannya adalah dikali sekawan. Nah, itu aja dulu ya. Nah, berarti ada 7 poin, ya. 7 poin yang harus pian ketahui, ya, masalah limit ini. Nah, yang pertama tadi limit X itu, kalau Y maka hasilnya tetap Y. Ketika limit X mendekati CX, maka hasilnya adalah C. Yang ketiga, ketika ada fungsi, maka dimasukkan. Ketika fungsinya ada 2, F dan GX, plus minus, maka hasilnya dijalankan satu-satu. Ketika ada perkalian, ya, yang 5, maka sama. Nah, 6 kalau dia ada pembagian, maka syaratnya di bawahnya tidak boleh 0. Nah, kalau dia 0, maka dia harus difaktorkan. Itu ada contohnya. Nah, kemudian yang ketujuh, jika ada akar, maka dikali dengan akar sekawan. Nah, ini semua adalah anak-anak dasarnya limit, ya. Jadi pian harus paham ini 1 sampai 7. Nah, kalau pian paham, pian insyaallah akan mudah. Nah, mudah menjawab masalah limit. Sekian dulu, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.